Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sebab di dalam satu kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabdanya berdasarkan hadis yang sahih, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Kedudukan akhlak dalam Islam tidak kurang pentingnya. Tidak kurang pentingnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat. Tapi jangan batasi akhlak itu hanya sikap kita terhadap orang lain. Yang paling utama akhlak itu sikap kita terhadap Allah yang Maha Pencipta, yang menganugerahkan segala keperluan kita, melebihi daripada apa yang dilakukan oleh ibu bapa kita. Pencipta hakiki Allah, bukan mak bapa. Pemberi nikmat yang hakiki adalah Allah, bukan mak bapa. Kalau kita merasakan tidak patut menentang mak bapa, kalau kita rasakan tidak patuh dan taat pada mak bapa, lebih-lebih lagi lah tak patut bila kita tidak patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi sepatutnya akhlak kita dari mak bapa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang apabila kita ikuti, garanti kita tak akan sesat. Itu sebabnya akhlak kepada Allah dan Rasul ini disebut awal-awal pada ayat 1 dalam suratul Akhlaq. Memang tidak terdapat dalam Al-Quran, dalam indeks suratul Akhlaq, memang tak ada.
Sebenarnya ada. Suratul Akhlaq adalah nama lain dari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang terdiri dari 18 ayat. Dari ayat 1 hingga ayat 18. Semuanya mengandungi unsur-unsur akhlak. Ayat pertama sekali, Allah suruh agar kita berakhlak kepada Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului maknanya jangan menentang ketetapan Allah dan Rasul. Semua ketetapan Allah dan Rasul adalah membawa kebaikan belaka dunia dan akhirat. Apalagi dengan mengikuti Allah dan Rasul, dijamin kita tidak akan sesat. Itu sebabnya kata Abdullah Al-Mubarak yang hidup tahun 133, meninggal 177 Hijriah. Kata beliau, Al-ulama'u afdal min abaikum. Ulama itu adalah lebih utama dari mak bapak kamu. Ketika beliau ditanya, bagaimana boleh jadi macam itu, wahai Tuan Syekh? Kaifa dhalik? Abdullah Al-Mubarak menyampaikan atau menjawab, aba'ukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama'u yahfazunakum min naril akhirah. Sebabnya, karena ibu bapakmu hanya memelihara kamu dari api dunia atau kesusahan dunia. Beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat, sekolahkan, belajar ilmu-ilmu akademik dari sekolah rendah, menengah, universiti, akhirnya dapat degree yang dengan kelulusan tersebut layak mendapat pekerjaan yang bagus dan gaji yang lumayan, sehingga terhindar dari kepapaan hidup. Yes, itu tugas mak bapak. Menghindarkan kamu, memelihara kamu dari api dunia. Wal ulama'u, tapi ulama memelihara kamu dari api akhirat dengan mengajar akidah yang murni, tauhid tanpa syirik. Mengajar cara ibadat ikut cara Rasul, melarang buat bid'ah. Mengajar akhlak-akhlak yang mulia. Betul tak itu semua adalah modal utama untuk terhindar dari api neraka? Api neraka ini yang dimaksudkan. Ulama yang mengajar kita akidah, ibadat, akhlak, itu adalah modal utama untuk terhindar daripada api akhirat, yaitu api neraka. Tapi sayangnya manusia lebih hargai bila orang yang berjasa terhadapnya untuk keselesaan hidupnya di dunia, malah ulama yang coba mengajar agar layak masuk syurga, terhindar dari neraka, dicaci maki. Hatta Nabi Muhammad mereka perlekeh. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Pagi ini pembahasan kita tentang satu topik, sikap lemah lembut. Ini akhlak. Kita hendaklah bersikap lemah lembut. Jangan kasar, jangan bengis.
Kita baca kunci yang ke-17, sikap lemah lembut. Tulisan ini pendek saja, tapi pembahasannya cukup panjang. Coba, jika ada kelebihan masa nanti Ustaz akan jawab. 2 soalan yang datang semalam dan pagi ini. Sikap berlemah lembut selalu membawa kebaikan. Lemah lembut senantiasa membawa kebaikan. Tetapi jika sikap tersebut hilang, maka buruklah padanya. Bila kita kasar dengan orang lain, keras, tak menentu, buruk padanya. Walaupun dalam penyampaian kebenaran, berdakwah, jangan ganas, jangan terpekik terlolong sesuka hati. Berlemah lembut ketika bertutur dan senyum. Berlemah lembut ketika bercakap dan senyum. Serta ucapan yang baik ketika bersua, itulah pakaian orang-orang yang berbahagia. Inilah di antara sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak kasar, walaupun terhadap pelaku-pelaku dosa. Mereka akan approach dengan lemah lembut. Sebab semua kita tahu, gerakan anggota ni mencuri rasuah, pergerakan lidah mengumpat, memfitnah, berbohong, melihat yang haram, mendengar yang haram, semuanya berpunca dari hati. Ketuk hatinya dengan lemah lembut. Bila hati sudah boleh menerima berkat kelembutan approach kita, pendekatan kita, orang tersebut akan jadi baik. Biiznillah. Sentuh hatinya. Nabi bersabda, di dalam setiap tubuh manusia ada seketul daging. Bila baik seketul daging itu, baik seluruh tubuhnya. Bila rosak seketul daging itu, akan rosaklah pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, seketul daging itulah yang dipanggil hati. Sentuh hatinya. InsyaAllah tidak mustahil dia akan jadi orang baik. Dengan lemah lembut. Orang beriman tidak akan kasar. Sebab orang beriman yakin kelembutannya itu juga adalah ibadat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, talaqatul wajhi sadaqah. Bermanis muka adalah sedekah. Maknanya ada nilai pahala di situ. Dengan bermanis muka. Senyum, ceria. Bukan masam saja. Tolong, bagi yang tidak suka senyum, yang sewajarnya, masam saja muka dalam semua keadaan, itu sifat yang tidak baik. Talaqatul wajhi sadaqah. Bermanis muka, ceria kepada orang lain adalah sedekah. Keadaan orang yang beriman sama dengan keadaan lebah. Orang beriman selalu disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lebah. Al-mu'min kan nahlah.
Mukmin taubatnya seperti lebah. Macam mana boleh menjadi atau seperti lebah? Lebah senantiasa makan yang baik-baik, yakni berbunga yang bersih, cantik, bunga harum, indah, harum, semerbak. Bunga-bunga itu yang akan dihinggapi oleh lebah. Lebah pula mengeluarkan yang baik-baik, yakni madu yang sangat banyak khasiatnya. Orang beriman selain makannya, dia seleksi, dia tapis. Jangankan yang haram, syubhat pun dia tak mau makan. Itu maknanya dia makan yang baik-baik, macam lebah. Apa yang keluar dari mulutnya, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, secara lemah lembut, itu madu yang sangat banyak khasiatnya. Andai kata lebah hinggap pada bunga, lebah hinggap pada bunga, tidaklah sampai merosakkan atau mematahkan ranting pada bunga tersebut. Dia landing, hinggap dengan lemah lembut. Dia mengisap makanan dari berbunga dengan lemah lembut. Hasilnya mengeluarkan madu yang sangat besar khasiatnya. Lalu macam mana dengan orang kafir, Pak Ustaz? Setelah Nabi menyebut orang beriman itu bagaikan lebah, makanannya apa yang keluar daripada perutnya madu. Lalu Nabi sambung, wal kafiru kadzubabah. Sedangkan orang kafir itu bagaikan lalat. Dia suka di tempat-tempat yang kotor, bangkai yang sudah busuk, dikerumuni oleh lalat, bukan oleh lebah. Sebab itu tempat yang busuk, tempat yang kotor. Dan daripada lalat pula muncullah bakteria-bakteria yang sangat berbahaya untuk makhluk lain. Hingga pada makanan, hingga pada ini dan itu, semuanya menyebarkan penyakit. Jadi orang beriman tidak wajar seperti lalat. Nabi katakan yang lalat itu perumpamaan untuk orang kafir. Orang kafir makan, mana pilih halal haram? Orang kafir perosak. Kadang-kadang sampai berusaha ingin membunuh umat Islam. Sama ada secara physically pada zaman-zaman dulu, atau berusaha supaya iman umat Islam rosak akidahnya, rosak cara ibadatnya, rosak akhlaknya. Dibuatlah lokalisasi perjudian. Siapa yang buat? Dibuatnya lah lokalisasi pelacuran. Kalau itu dilakukan oleh orang Islam, maknanya pada orang Islam itu ada sifat-sifat orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberi. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang-orang yang bersikap lemah lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang kasar dan keras. Allah istimewa beri kepada orang-orang yang beriman saja, yang mantap imannya.
Orang yang lemah lembut dalam bertindak dan bercakap akan disegani oleh masyarakat, dihormati dan disayangi. Ketika berada di tengah-tengah orang ramai, mereka merasa mesra. Dan ketika ketiadaannya, mereka akan selalu ditanya dan diikuti dengan doa. Orang-orang yang selama hidupnya lemah lembut akan dikenang selalu, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Kelompok yang berbahagia ini memiliki peraturan akhlak yang bertemakan. Ini dalam Quran ada disebut. Kelompok yang berbahagia, yang lemah lembut itu, dalam bersikap mereka senantiasa bertemakan firman Allah. Ayat 34 dari surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala cerita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Hatta orang buat jahat, kita tolak. Kita nafikan dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, akhirnya seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Berkat dia tegur dengan baik. Orang yang tadinya dalam hati kita sangat benci, tapi bila approach kita lemah lembut, dia akhirnya sayang pada kita. Karena dia faham teguran kita adalah justru membawa kebahagiaan untuk dia. Dia tidak akan melenting. Dia tidak akan memusuhi kita. Walaupun terjadi, kita tak nafikan. Makin kita tegur, makin kita dimusuhi. Tak apa. Jangan dilayan. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Furqan menceritakan tentang sikap atau sifat ibadur Rahman. Apabila mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil, mereka kata salam, salama, selamat. Dia tak mau bertengkar, tak mau berdebat yang tidak ada penghujungnya. Mereka membalas perasaan hasad dengki orang lain. Mereka membalas perasaan hasad dengki orang lain kepadanya dengan kelembutan dan kesantunan yang tinggi dan kemaafan. Mereka lebih suka melupakan kesalahan atau kejahatan orang lain kepadanya dan ingat selalu akan kebaikan mereka kepadanya. Sebab barangkali antara kejahatan orang tersebut dengan kebaikan yang dia telah lakukan kepada kita, kebaikannya lebih banyak. Sebabnya dia mampu melupakan kesalahan yang sedikit itu, karena teringat kebaikannya yang banyak. Yes.
sedikit pencerahan tentang ayat ini. Fussilat. Dalam surat Fussilat, kata Imam Al-Maraghi, dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi berkata, syaitan ada dua jenis. Syaitan insan dengan syaitan jin. Berhadapan dengan syaitan insan beza bila kita berhadapan dengan syaitan jin. Kedua-dua cara itu telah disebut oleh Allah dalam surat Fussilat. Ayat yang kita bacakan tadi, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan orang itu dengan cara yang baik. Sehingga akhirnya permusuhan antaramu dengan dia berubah menjadi teman yang akrab, teman yang baik, teman yang setia. Tetapi bila berhadapan dengan syaitan jin, Allah sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, hendaklah kamu baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kata Imam Al-Maraghi, mengucap a'udzu billahi minasyaitanir rajim bila kita sedang berhadapan dengan syaitan jin. Syaitan insan, berhadapanlah dengan berbuat baik kepadanya, bersikap lemah lembut. Itu terdapat di dalam surat Fussilat. Yang satu, ayat 34, dan cara berhadapan dengan syaitan jin, ayat 1, ayat 36. Ayat 36. Surat Fussilat. Allahu Akbar. Al-Quran telah sebut semuanya. Cuma kita tidak dapat ambil pengajaran karena tak faham tafsir Quran. Itu masalahnya. Dan syaitan paling suka kalau kita tidak faham Quran. Sebab bila tidak faham, Quran tidak dapat membentuk akhlak dan jati diri kita. Lihat, nampak tak betapa perlunya belajar tafsir Quran? Tadabbur. Jangan cakap dengan akal saja. Nanti pada penghujung Ustaz akan jawab video yang sedang diviralkan. Seorang wanita bercakap tentang Islam. Tetapi jahil tentang Quran dan Sunnah. Nanti Ustaz akan komen sesuai dengan permintaan jamaah. Ustaz sudah kirim, minta tim kirim video tersebut dengan jawaban singkat Ustaz. Nanti Ustaz akan perluaskan lagi. Mereka membalas perasaan hasad dengki orang lain kepadanya dengan kelembutan. Sudah ya? Jika itu syaitan insan. Syaitan jin lain dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dengan ayatul kursi, dengan 3 qul dan lain-lain. Oleh itu, mereka selalu merasa selesa dan orang-orang lain juga merasa aman dari gangguannya. Ini orang beriman yang lemah lembut. Lebih-lebih lagi orang-orang Islam lainnya, mereka merasa selamat dan sejahtera daripada sikapnya yang tidak senonoh.
hatta dalam dakwah. Terpekik terlolong. Menghina Salafi, menghina Wahabi. Yang membuat orang itu boleh menerima approach dengan lemah lembut. Datangkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi. Bukan dengan terpekik-pekik. Ingat dakwah cara Nabi. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan orang lain. Jangan dipersulit. Qarribu wala tunaffiru. Dekati, rangkul, approach dengan baik. Jangan membuat orang menjadi bertempiar daripada kamu karena kekerasanmu, karena kebongkakanmu, karena kesombonganmu. Mendakwah seolah-olah dialah yang paling betul, tanpa membawa dalil dan hujjah dari Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kita kuatkan dengan hadis Nabi yang derajatnya hasan sahih, kata Syekh Nasaruddin Albani, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'min man amanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Coba perhatikan terjemahannya. Orang Islam itu adalah orang yang selamat sejahtera orang-orang Islam lainnya daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Selalu disebut lidah dan tangan. Apa sebab? Sebab di dalam diri manusia ini, inilah yang paling aktif. Tangan mencuri, memukul, mengambil hak orang lain, tangan. Lidah memfitnah, mengumpat, berkata kasar, berbohong. Kata Nabi, ingin tahu Muslim yang baik? Ialah Muslim yang selamat sejahtera Muslim-Muslim lainnya daripada kejahatan lidah dan tangannya. Sedangkan mukmin pula, orang yang beriman, kata Nabi, ialah bila manusia ramai merasa aman daripada gangguannya, sama ada darahnya atau hartanya. Orang beriman macam itu. Selamat harta orang lain daripada kejahatannya, mencuri ke, menipu ke, rasuah ke. Begitu juga darahnya. Dia tidak akan pukul, tidak akan bunuh suka-suka hati. Mukmin. Cukuplah itu gambaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan siapa mukmin yang sebenar. Siapa muslim yang sebenar. Timbul pertanyaan. Tapi Ustaz, bagaimana pencerahannya Pak Ustaz? Bila kita dapati akhlak orang kafir itu lebih baik daripada akhlak atau sikap orang-orang Islam. Mereka bercakap dengan lemah lembut. Mereka baik mengurus ibu bapa mereka. Mereka layan baik. Bermanis muka, bercakap dengan sopan santun, tidak kasar.
Apa jawaban Pak Ustaz? Dengar baik-baik jawabannya. Kita mesti tahu dosa ada besar, ada kecil. Dosa yang besar terbagi dua pula. Ada dosa-dosa besar yang Allah bersedia memaafkannya. Ada dosa besar yang Allah tidak bersedia memaafkannya. Bila dia mati dalam keadaan kafir. Orang kafir telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Yang kadang-kadang orang Islam juga buat syirik. Kalau dia orang kafir, mati dalam kafir, confirm tempatnya neraka. Begitu juga orang Islam. Begitu juga orang Islam. Apabila dia mati dalam akidahnya ada syirik, tempatnya juga neraka. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Kan dia ada salat, puasa, haji, umrah berkali-kali, baca Quran, khatam setiap 3 bulan. Jawabannya ayat 65 surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu dan di akhirat kamu pasti rugi. Pak Ustaz, walaupun dia orang Islam, yes. Masih percaya ramalan bomo? Ingin tahu syirik-syirik besar? Sila baca buku Akidah jilid 1, bahagian akhir. Jenis-jenis syirik besar. Ada 8 jenis. Syirkul mahabbah, syirkul ta'at, syirkul sifat, syirkul doa, syirkul hulul, syirkul hakimiyah, syirkul tasarruf. Bukan di sini Ustaz menjelaskannya. Terlalu panjang. Nah, orang kafir pula Pak Ustaz, dia banyak buat amal-amal baik terhadap ibu bapa, derma, infak, donate untuk mangsa tsunami, gempa bumi berjuta-juta ringgit. Tak ada faedah ke Pak Ustaz? Jawabnya, Quran menyebut, segala amal baik orang-orang kafir di akhirat nanti bagaikan haba'am mansura. Amal-amal baik orang-orang kafir di akhirat nanti bagaikan debu yang diterbangkan angin. Tak ada nilai langsung. Apa sebab? Sebab dia kafir. Sebab dia syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Coba tengok. Syirik satu-satunya dosa yang Allah tak bersedia memaafkan. Tiada maaf bagimu. Sama ada dia orang kafir atau dia orang Muslim yang selalu buat syirik. Hancur. Nah, kembali pada pertanyaan. Bukankah Pak Ustaz
akhlak orang kafir itu kadang-kadang lebih mulia. Jangan cakap macam itu. Orang kafirlah orang yang paling tidak berakhlak. Tadi kita dah sebut. Akhlak nomor satu, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, beribadat hanya kepadanya, tidak buat syirik. Lalu kamu katakan orang kafir berakhlak mulia, lemah lembut dalam bercakap. Semuanya itu amal saleh, amal baik. Tapi amal baik itu tidak ada nilai sama sekali. Gara-gara kekafiran dan kesyirikannya. Sembah berhala, sembah bintang, sembah api, sembah ini. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat boleh faham maksud Ustaz. Ingat surat Al-Hujurat yang dipanggil juga surat akhlak. Pertama-tama Allah suruh, hei orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Maknanya jangan menentang Allah dan Rasul. Jangan menentang hukum Allah, hukum Rasul. Orang kafir tak percaya Al-Quran. Orang kafir tak percaya Nabi Muhammad. Masih dikatakan berakhlak. Sebabnya mana-mana orang-orang Islam rangkul-rangkulan, berdekap-dekapan, berpeluk-pelukan dengan orang kafir yang dikenal pasti mereka itu tak suka agama Islam sebagai agama resmi, tidak suka institusi diraja yang ingin dihapuskan. Orang macam itu kan mau diajak berbaik-baik. Na'udzubillah. Di mana kefahamanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah? Inilah bahayanya kalau orang itu berfikiran liberal. Akal, rasional, rasional. Logika, logika. Apa kata Quran, apa kata Sunnah diabaikan. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi menyebut tentang akhlak orang-orang yang beriman. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bila mau dipanjangkan, tak cukup setengah jam untuk membahas ayat ini. Tapi cukuplah Ustaz ringkaskan begini. Kalau ini Ali Imran 134, bagus juga kita tahu Ali Imran 133 ayat sebelumnya. Untuk mengetahui ini sifat siapa Pak Ustaz? Ustaz baca dulu dan terjemahkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu dia ayat 133. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Lebarnya syurga itu yang kita minta. Lebarnya saja, bukan panjang. Jaraknya macam antara langit dan bumi. Tidak memberi gambaran betapa luasnya syurga. Lalu ampunan dan syurga itu untuk siapa? U'iddat lil muttaqin.
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semalam kita dah jelaskan makna takwa. Beza dengan iman. Makna takwa lebih luas dari iman. Sebab orang yang bertakwa mesti beriman. Seperti Allah SWT sebut pada ayat 1 dan 2. Minta maaf ya, semalam Ustaz ada sedikit tersalah sebut. Ustaz kata alladzina amanu bil ghaib. Nah, bukan itu bunyi ayat. Yang betulnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah kitab Al-Quran. Tiada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah tafsirkan pada ayat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Iman salah satu sifat orang yang bertakwa. Selanjutnya, wa yuqimuna salah. Mereka mendirikan salat. 2. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian dari harta mereka nafkahkan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Ringkasnya, orang yang bertakwa mesti orang yang beriman. Tapi tidak semua orang beriman itu bertakwa. Berapa banyak orang yang beriman tidak salat? Berapa banyak orang yang beriman tidak tutup aurat di khalayak ramai? Berapa banyak orang beriman yang rasuah? Berapa banyak orang yang beriman berjudi, minum arak, punya wanita simpanan? Sedangkan makna takwa, selain ada iman, juga buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Syurga itu rupanya untuk muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Allah tidak sebut uiddat lil mu'minin. Itu rahasianya. Semalam Ustaz sebut, siapa yang ingin lancar meniti siratal mustaqim, yang lancar itu hanya orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa akan jatuh. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Maryam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, kalau syurga itu untuk orang yang bertakwa, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah lanjutkan dengan ayat 1, 3, 4 ini. Yang Ustaz bacakan tadi, itu hanya sebahagian. Pertama-tamanya disebut dalam ayat 1, 3, 4. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa, untuk mereka syurga itu, pertama sekali, orang yang suka infak, sedekah, sumbang, hartanya di jalan Allah, tak kira mereka itu dalam keadaan senang atau susah. Senang hal senang. Sumbang untuk pembinaan masjid, rumah anak yatim, rumah tahfiz. Kalau dia senang, 5.000, 10.000, 50.000. Kalau dia orang yang susah, walau 10 ringgit, 20 ringgit, 5 ringgit, dia tetap. Itu orang yang bertakwa. Sifat pertamanya suka infak di jalan Allah, sama ada dia senang atau dia susah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dia dapat menahan amarah, tidak pemarah, tidak panas baran. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, suka memaafkan manusia lain. Ini semua ada kaitannya dengan akhlak.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat, Allah suka orang yang berbuat ihsan, terutama ihsan pada ibu bapa. Ini 4 ciri orang yang bertakwa. Allah tambah satu lagi pada ayat 135. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Hingga akhir ayat. Ingin tahu apa dia sifat kelima orang yang bertakwa dalam ayat ini? Yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Fahash idza fa'alu fahishatan, orang yang berzina. Fahisyah itu dalam Quran selalu merujuk pada zina, liwat, lesbian, homoseksual. Menuduh orang-orang berzina tanpa bukti, itu semuanya fahisyah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau dia telah menzalimi dirinya, maknanya buat dosa-dosa yang lain. Zakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, langsung dia minta ampun, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Aku telah minum arak, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, aku telah berjudi, aku telah berzina, aku telah ini dan itu. Itu maknanya langsung setelah buat dosa itu dia beristighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka berjanji setelah istighfar, tobat, berjanji tidak mau ulang lagi dosa-dosa tersebut pada masa akan datang. Rupanya yang namanya orang yang bertakwa ini bukanlah bermakna orang itu tak pernah buat dosa. Semua manusia pernah buat dosa. Yang tak buat dosa hanya para nabi dan para rasul saja, sebab mereka maksum. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam adalah pembuat dosa, pernah buat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Allah akui semua manusia pernah buat salah, tapi mereka ada peluang untuk tobat. Ini dia. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang pernah melakukan berbagai-bagai dosa besar, lalu mereka segera tobat dan minta ampun kepada Allah. Sebab mereka tahu tidak ada yang boleh memberi keampunan kecuali hanya Allah. Oh, rupanya itu di antara sifat orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka yang memiliki 5 sifat ini. Pertama, suka memberi infak, sedekah, wakaf. Yang kedua, dapat menahan marah. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, suka berbuat ihsan. Dan yang kelima, mereka segera tobat apabila mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Sebab mereka yakin tidak ada yang dapat menerima tobat kecuali hanya Allah. Cuma ada sedikit yang perlu Ustaz tambah. Menahan amarah tadi, wal kaziminal ghaiz, mereka yang dapat menahan amarah. Dalam pandangan Islam,
Orang yang dapat menahan amarah, merekalah orang yang kuat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab." Coba dengar baik-baik terjemahan hadis. Bukanlah orang yang perkasa, gagah, sasa, orang yang besar badannya, besar ototnya. Bukan. Bukanlah orang yang gagah, perkasa, sasa, bukanlah orang yang kuat itu orang yang sasa, perkasa, besar badannya. No. Laisa syadidu bisur'ah. Sur'ah ini sad ya, sad ra ain ta marbutah. Bahasa Arabnya wrestler, wrestler Englishnya wrestling. Yang bahasa kita gulat. Musari itu penggulat. Bukanlah orang yang kuat itu para penggulat. Yang besar-besar badannya. No. Tapi kata Nabi, orang yang kuat yang sebenarnya ialah orang yang dapat menahan amarah. Jika dia sedang marah. Walaupun badannya barangkali kurus. Tapi dia dapat menahan. Yes. Cuma dalam bab marah ini, Islam kata, kalau kita belajar akhlak, Ustaz pernah tulis perkara ini, kemarahan walaupun tidak baik, dia tidak boleh dibuang keseluruhannya. Tidak boleh istiqsal. Istiqsal ini maknanya kita buang kemarahan itu sampai ke akar-akarnya, sampai tidak ada rasa marah langsung. No. Itu tak betul. Sebab ada kalanya kita perlu marah. Jika tepat pada masanya. Bila ada orang kafir yang ingin merubah perlembagaan kita, yang telah meletakkan Islam sebagai agama resmi, tak perlu marah ke? Bila orang kafir campakkan kepala babi, khinzir dalam surau dan masjid kita, tak marah ke? Itu sebabnya dalam Islam, kemarahan itu jangan dibuang sama sekali. Tapi kemarahan itu hendaklah dikontrol. Marah pada tempatnya. Anak laki-laki ke perempuan ke balik jam 2 pagi, jam 3 pagi, mak bapak tak marah. Anak-anak tidak salat, anak-anak perempuan yang sudah balik tidak tutup aurat keluar rumah, isteri bersama laki-laki lain, berdua-duaan, suami tak marah, si bapa tak marah. Itu yang dipanggil dayus. Jangankan masuk syurga, mencium bau syurga pun tak layak. Kita perlu marah. Bila pada tempatnya kita perlu marah. Dan jangan marah pada tempat-tempat yang kita tidak wajar marah. Ustaz kira itu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang kita cakap, ingat, semuanya ada ayat Quran, semuanya ada hadis Nabi. Ini yang namanya nasihat. Ini yang namanya ilmu. Bukan cakap macam penjual obat. Cakap saja. Tak bawa dalil. Orang tanya dalil dimarahi.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ingin jawab dua soalan. Ustaz ingin jawab soalan pertama dulu, agak pendek saja. Yang kedua agak panjang. Pertama, Ustaz, saya telah share kepada grup YouTube Ustaz ceramah-ceramah seperti ini. Tetapi ahli grup tidak komen apa-apa, Pak Ustaz. Mereka diam saja. Saya jadi bimbang. Mereka sukakah atau tidak suka? Hadirin dan hadirat. Kepada yang tanya ini, Ustaz dah jawab secara personal. Tapi pertanyaan macam ini Ustaz perlu buat secara umum supaya boleh juga diketahui oleh yang lain. Sebab soalan yang sama barangkali juga muncul daripada para jamaah. Hadirin dan hadirat. Kalau mereka komen dengan berterima kasih terhadap YouTube yang kita kirim, kita happy. Sebab sudah diterima dakwah kita. Mereka bila mereka tolak, jangan membuat kita menjadi give up atau serik. Di sinilah rahasianya. Mengapa diikuti dengan watawasau bis sabri setelah watawasau bil haq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Orang beri terima kasih, orang puji, orang sanjung ada, dan orang bantah juga tidak kurang banyaknya. Di situ perlu sabar. Kalau dipuji, jangan riak. Gembira boleh, tapi jangan sampai riak. Kalau dicaci, dimaki, sabar. Jangan marah-marah. Sebab dia belum dapat petunjuk. Taufik daripada Allah. Allah belum buka hatinya. Nah, bagaimana kalau diam saja Pak Ustaz, tidak ada apa-apa komen dari grup itu? Nah, jawaban Ustaz ada dua kemungkinan. Itu sudah bagus. Yang penting mereka dah baca, mereka dah dengar, lalu mereka tidak ada komen. Sebab kadang-kadang silent, diam, sukut dalam bahasa Arabnya menandakan dia redha. Ada hadis menyebut as-sukutu alamatur ridha. Diam itu menunjukkan dia redha. Walaupun hadis itu ada kaitannya dengan ibu atau ayah tanya anak gadisnya. Nak, ayah ibu dah setuju, ingin mendapat pendapatmu, pandanganmu. Ayah dan ibu suka jodohkan engkau dengan si anu. Ayah ibu lihat baik agamanya, baik akhlaknya. Ayah dan ibu senang sekali. Macam mana pendapatmu, nak? Lalu anak tersebut diam. Tidak menampakkan penolakan sama ada dengan kata-kata atau menangis, meronta-ronta, maka timbul istilah tadi, as-sukutu alamatur ridha. Diamnya gadis itu
menunjukkan dia reda, dia suka dengan pilihan mak bapaknya. Tapi secara umum, bila tidak ada apa-apa komen, lagi bagus daripada ditentang. Cuma Ustaz jawab kepada penanya, Ustaz tertarik dengan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, di akhirat nanti Allah tidak tanya berapa orang yang follow, berapa orang yang jadi pengikut dakwahmu. Allah tak tanya berapa ramai. Tetapi yang Allah tanya, awak sudah sampaikan atau belum kebenaran yang awak telah yakini lengkap dengan dalil hujahnya. Awak dah sampaikan atau belum? Yang itu tu yang Allah akan tanya. Allah tidak tanya berapa orang yang follow apa yang kamu sharing. Okey, cukup itu sebagai jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Ini ada kaitannya dengan video yang dikirimkan kepada Ustaz. Sebenarnya Ustaz dah lihat dah video ini sejak beberapa minggu ini, tapi akhirnya menjadi-jadi. Salah satu grup jemaah tanya, apa komen Ustaz terhadap kata-kata wanita dalam video ini? Bagus juga barangkali supaya tahu untuk Ustaz jawab. Ini dia. Hai, good afternoon. Ada yang message Aunty kata, Aunty setuju tak orang cakap Aunty ni lebih banyak Melayu, lebih banyak kebaratan daripada Melayu. Tak, Aunty mengaku. Cukuplah itu isyarat. Ustaz telah jawab secara tertulis. Ustaz masukkan dalam grup, minta tim masukkan, juga masukkan di dalam video, bahawa ucapan wanita ini sangat-sangat berbahaya. Coba dengar ya, Ustaz jawab. Sungguh bahaya komen wanita ini. Khasnya bagi sesiapa yang dangkal ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Walau dia kata bahawa dia Quranik, mengikut Al-Quran, kita ingin tanya bagaimana dengan hadis? Inilah di antara ciri-ciri Islam liberal. Dan dia juga kata di dalam videonya, saya memahami Al-Quran word by word. Yang istilah Ustaz pula terjemah harfiah, yang selalu Ustaz terjemahkan dengan literal translation atau direct translation. Padahal untuk memahami Al-Quran tidak cukup kesimpulan hukum diambil melalui terjemahan word by word, tapi mesti melalui terjemah maknawiyah yang kita panggil dengan tafsir atau tadabbur. Oleh sebab itu terjemah harfiah word by word tak cukup untuk mengambil kesimpulan hukum. Hukum Islam tidak boleh diambil melalui terjemah word by word, tetapi mestilah melalui tadabbur atau tafsir. Sebab tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan keumuman yang ada dalam Al-Quran. Macam mana awak melakukan ibadah salat kalau tidak ikut cara Nabi?
Sebab dalam Quran hanya menyebut aqimus salah, dirikan salat. Macam mana awak akan berpuasa? Sebab Allah hanya menyebut kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Macam mana awak nak mengeluarkan zakat berapa peratus? Kepada siapa yang layak menerima zakat? Sebab Al-Quran hanya menyebut wa atuz zakah. Berapa peratus dari duit yang kita miliki yang perlu kita keluarkan? Allah hanya menyebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Tapi Allah tak sebut dalam Quran bagaimana miqat, mula memakai ihram. Bagaimanakah bentuk ihram lelaki? Tawaf, berapa pusingan, bermula dari mana? Melontar jamarat dengan batu sebesar apa? Berapa bilangan batu? Wukuf di Arafah berapa hari bulan? Kesemuanya itu kita dapati di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah itu sebagai bukti bahawa Quran saja tidak cukup. Itu sebabnya Muslim tidak cukup mengucap syahadat yang pertama sahaja tanpa menyebut syahadat yang kedua. Barulah Muslim bila ucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya kita mesti taat pada Quran. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maknanya kita mesti taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadisnya. Beliau juga menyebut kita jangan hanya mendakwa Sunni. Kita ni Islam Malaysia saja yang betul. Islam itu banyak tersebar di dunia ini. Ada yang Syiah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Semua mereka adalah betul belaka. Ini satu statement yang sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi anak cucu kita kemudian hari. Sangat berbahaya. Kita dah belajar akidah. Nabi bersabda umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak, 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa golongan yang satu itu, Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita telah jelaskan kesesatan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Qadianiyah, Islam liberal. Itu sebabnya di dalam buku wasiat Ustaz sebut umat Muhammad ada tiga. Ada umat dakwah, ada umat ijabah, ada umat ittiba'. Umat Nabi Muhammad yang selamat hanya umat ittiba', iaitu umat yang mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara berfikir manusia jenis inilah akhirnya muncul golongan anti hadis, Islam liberal, Sister in Islam dan lain-lain. Karena mereka terpengaruh dengan cara berfikir seperti wanita ini. Kebenaran Islam bukan ditentukan karena banyak travelling. Sebab beliau mengatakan dalam video tersebut, mengembaralah, banyak-banyaklah travelling, musafir. Jangan mendakwa Islam kita saja di Malaysia yang betul, yaitu Islam Sunni. Ada macam-macam agama Islam. Ini menunjukkan betapa jahilnya wanita ini tentang akidah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Ini yang Ustaz katakan. Kemarahan jangan dibuang sama sekali. Terhadap statement wanita ini, kita perlu marah. Kita perlu jelaskan. Pak Ustaz, mengapa tak tegur dia langsung? Tak perlu. Dia telah viral secara umum. Kita juga perlu perbetulkan secara umum. Karena berapa banyak orang-orang yang termakan, tergoda, terpengaruh dengan pemikiran seperti wanita ini. Kebenaran Islam bukan ditentukan karena banyaknya traveling, tetapi mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat, yang jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku." Walaupun kita tak nafikan, traveling itu juga dianjurkan oleh agama. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin. Musafirlah kamu, travelinglah kamu, dan lihat akibat orang-orang yang bertakwa, akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Yes. Dan Ustaz berjanji di sini, Ustaz akan jelaskan dalam kuliah pagi ini insya-Allah. Ini yang Ustaz maksudkan. Supaya kita menjadi lebih clear dan jelas. Terhadap kawan-kawan kita yang terpengaruh, Ustaz izinkan, sebarkan apa yang Ustaz tulis, komen Ustaz tentang kenyataan wanita ini. Sungguh-sungguh berbahaya. Khasnya bagi orang yang tidak belajar akidah, tidak belajar tafsir, tidak belajar al-asma'ul husna. Demikian hakikatnya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan curilah kepada mereka rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Sebab agamalah yang akan memperbaiki segala urusan kami. Agama yang benar bagi umat akhir zaman adalah agama yang berpandukan kepada Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Sebagaimana jaminan yang telah disampaikan oleh baginda, aku tinggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah.
Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertobat kepadamu dari segala jenis kesalahan yang pernah kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.